Shalom, selamat malam dimanapun teman-teman saat ini. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani hari teman-teman bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah PMKP saat ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kesempatan buat kami semua, semoga juga kesempatan untuk beribadah Tuhan, menikmati kemuliaan nama. Bahkan kami menguatkan melalui kebenaran firman yang akan memulihkan kehidupan. Biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa memimpin kami dalam ibadah ini, supaya kami benar-benar merasakan damai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa untuk Yesus. Kami serahkan kepada Saya. Teman-teman, kalau kita ada sampai hari ini, semua itu karena Tuhan. Semua itu karena kasih Tuhan kepada kita. Terus sebab itu mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi Tuhan. Semua, mari kita mengambil waktu untuk di hadapan Tuhan. Kita bersyukur semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas hidup yang Tuhan kasih berikan kepada kita sampai di hari ini. Kita bersyukur untuk tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita kerjakan dalam dunia ini. Mari bersyukur di hadapan Tuhan semua hal yang baik yang dilakukan dalam kehidupan kita. Bapa, kami tahu dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak kesalahan yang sering kami lakukan melawan Tuhan. Kami sering melukai hati Tuhan dengan tindakan-tindakan kami melawan Tuhan. Kami berdosa di hadapan Tuhan. Terus sebab itu melalui kesempatan saat ini,
mengajak teman-teman semua, mari mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan supaya dapat mengampunkan kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa. Mari mengakui dosa di hadapan Tuhan. Yesus, kami mengucap syukur Tuhan dalam segala hal yang boleh kami terima dari dalam Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami pun menyadari Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, kami sering berdosa, kami melukai hatimu. Terus kami Tuhan mohon pengampunan dari Tuhan. Biarlah Kau senantiasa mengampuni segala dosa kami buruk Tuhan, dan Kau menyucikan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan. Mau menunjukkan ibadah dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, sejumlah kita bangkit berdiri, kita mau lebih lagi dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan dengan kita nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah.
kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman, kita mengangkat satu pujian yang memuliakan Tuhan dengan penyanyi besar. Doa firman Tuhan saya kepada Kak Alex untuk share firman Tuhan saat ini. Kepada Kak Alex, Shalom teman-teman PMK Palu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang diberikan kepada kita pada saat ini. Dan sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menghayati sola gracia di tengah masa pandemi. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus,
kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, salah satu semboyan reformasi yang kita kenal adalah sola gratia. Semuanya atau segalanya adalah kasih karunia Allah. Dan itulah yang juga menjadi dasar yang sangat kokoh di dalam kekristenan, yang juga dijelaskan di dalam kitab suci, di dalam banyak bagian. Dan kita akan melihat pada saat ini bagaimana sola gratia menjadi satu penghayatan yang penting untuk kita miliki, bahkan juga di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma, pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Roma pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang kelima, saya akan membacakannya bagi kita. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca Roma pasal 5 bagian ayat 1 sampai ayat yang kelima, berulang kali kita bertemu dengan istilah kasih karunia. Dan ini juga yang mewarnai secara khusus kitab Roma, yang memberikan kepada kita pemahaman yang sangat mendasar tentang kasih karunia. Dan jika kita membaca di dalam ayat yang pertama yang tadi kita baca sama-sama, ayat ini dimulai dengan kata sebab itu. Dan ini berarti menunjuk kepada bagian-bagian sebelumnya. Nah, menarik jika kita mempelajari kitab Roma, kita akan melihat bagaimana secara sangat kronologis atau sangat argumentatif dan sangat logis Paulus menyusun apa yang menjadi pemahamannya tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, saya ingin mengutip bagian yang disampaikan Paulus yang menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya keselamatan itu semata-mata anugerah Allah, sola gratia, dan bukan karena usaha manusia ataupun perbuatan manusia. Teman-teman bisa melihat di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 27 sampai ayat 28. Roma 3, 27 dan 28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paulus berulang kali menegaskan termasuk di dalam Roma pasal 3 yang kita baru baca, bahwa keselamatan adalah karena iman kepada Allah dan bukan perbuatan manusia. Dan itu juga yang sebenarnya kembali dibagikan ketika Paulus menyampaikan Roma pasal 5, khususnya ayat 1 dan ayat yang kedua. Yang tadi dia mulai dengan kata sebab itu. Nah, kalau lihat kronologinya,
Di pasal 3 tadi, keselamatan bukan karena perbuatan. Di pasal 4 ditegaskan lagi bahwa kita diselamatkan, dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus. Maka Roma pasal 5 ayat yang pertama mulai dengan kata sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Nah, mengapa ini sangat penting dan mendasar dalam kehidupan orang Kristen? Saya ingin mengajak kita melihat dua bagian yang kita sudah baca di dalam Roma 5. Kita akan pertama melihat ayat 1 dan ayat 2. Dan nanti dalam bagian yang kedua kita akan melihat ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sekali lagi untuk memahami tema kita pada saat ini tentang sola gratia, saya ingin mengajak kita melihat Roma pasal 5 ini di dalam dua bagian. Yaitu ayat 1 dan ayat yang kedua di bagian awal. Dan kemudian kita akan melihat ayat 3 sampai ayat yang kelima. Nah, apa yang bisa kita pelajari di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua? Di dalam bagian ini kita melihat bahwa keselamatan karena iman kepada Kristus itu adalah dasar yang kokoh bagi kehidupan kekristenan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak agama menawarkan keselamatan, tetapi kekristenan tidak sekadar bicara agama. Kekristenan adalah relasi dengan Allah yang hidup. Dan relasi dengan Allah yang hidup itu yang kita baca dan kita pahami di dalam kitab Roma secara khusus. Roma menuliskan tentang Injil kasih karunia Allah yang adalah kekuatan yang memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Dalam Injil inilah kita melihat ada perbedaan yang sangat mendasar antara Injil dengan agama secara umum. Nah, saya coba membagikan sedikit bahwa kalau kita bicara tentang agama, agama bicara tentang apa yang manusia lakukan supaya bisa memperoleh keselamatan. Itulah yang ditawarkan di dalam banyak agama. Lakukan ini, lakukan itu supaya engkau selamat. Kekristenan bukan bicara apa yang kita harus lakukan supaya kita selamat. Tetapi kekristenan bicara kasih karunia Allah. Yang ketika engkau dan saya percaya pada Kristus yang mati dan bangkit bagi kita, kita memperoleh keselamatan. Keselamatan kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Lihat perbedaannya. Semua agama berbicara apa yang kita perlu lakukan supaya selamat. Tetapi Injil, kasih karunia Allah, sola gratia, bicara apa yang Allah lakukan bagi kita supaya kita selamat. Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam agama, manusia mencari Allah, manusia berusaha supaya selamat. Tetapi di dalam Injil kasih karunia sola gratia, Allah mencari manusia. Dan manusia selamat karena iman kepada karya Kristus di kayu salib. Teman-teman, ini sangat penting bagi kehidupan percaya kita. Mengapa? Karena ini membuat kita menyadari bukan apa yang kita lakukan yang bisa membawa kita kepada Allah. Tetapi apa yang Kristus lakukanlah yang membawa kita boleh mengalami relasi dengan Tuhan. Kalau benar keselamatan karena perbuatan baik dan karena itu orang masuk ke surga, maka surga akan menjadi tempat yang paling sombong. Kenapa? Karena setiap orang yang ada di sana akan berkata, ya, saya masuk sini karena, wah, saya pantas menerimanya. Mungkin kalau kita ketemu, loh, masuk sini juga. Oh iya, kemarin saya baru bangun 3 gereja. Wah, oh masuk sini, ya saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya majelis. Oh, saya pengurus PMK. Kalau surga kita peroleh karena perbuatan dan jasa-jasa kita, maka sekali lagi surga akan menjadi tempat yang paling sombong. Karena orang merasa saya mendapatkannya. Karena saya, dan saya. Tetapi kasih karunia mengingatkan kita. Bukan apa yang kita lakukan.
Kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23 bagian yang sebelumnya mengingatkan kita. Semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan ini memberikan kepada kita satu kesadaran betapa kita harus merendahkan diri. Karena bukan kita yang bisa memberi atau mengambil atau membeli keselamatan itu. Tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia Allah bagi kita. Sekali lagi, agama berbicara tentang do. Lakukan. Supaya selamat. Injil berbicara tentang dan. Sudah selesai. Sudah dilakukan bagi kita oleh Kristus di atas kayu salib. Itulah yang Paulus ingatkan di dalam Roma pasal 5. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jika kita mempelajari dan melihat apa yang terjadi di bagian ini. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sola gratia ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, indah sekali. Bukan kita yang bisa mendamaikan diri kita dengan Allah. Tetapi karena Allah yang telah mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka kita sekarang boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan lihat kalimatnya. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman dan saya memperoleh damai sejahtera. Allah melihat kita sebagai anak-anaknya hanya karena kasih karunia. Dan karena karya Kristus bagi kita. Sekali lagi, dengar ayat ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagian ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar bagi kehidupan percaya kita. Nah, mari melihat sebentar di ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita dapat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, ini satu jaminan yang diberikan kepada setiap kita yang percaya, yang boleh menghayati sola gratia. Kalau keselamatan kita adalah usaha kita, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin kita akan selamat terus. Karena hari ini baik, besok nggak baik. Hari ini melakukan kebenaran, besok tidak melakukan kebenaran. Kalau kebenaran diperhitungkan kepada kita, keselamatan diberikan kepada kita karena perbuatan baik kita, nggak ada yang bisa menjamin. Tetapi karena keselamatan adalah karya Allah yang sempurna, hanya anugerahnya, maka keselamatan kita punya jaminan yang sifatnya kekal. Dan itulah yang Paulus sebenarnya sampaikan. Kalau teman-teman melihat Roma pasal yang kelima ini ayat 1 dan 2 di dalam bahasa Inggris, kalian bisa melihat sebenarnya ada 3 tenses yang muncul. Ketika seorang diselamatkan karena kasih karunia, maka kalimat yang dikatakan di dalam ayat yang pertama, since we have been justified by faith. Justified by faith, sesuatu yang terjadi di masa lampau, kita dibenarkan, kita dinyatakan benar karena iman kita. Lalu perhatikan selanjutnya, through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. Sekarang dikatakan kita boleh berdiri ya, atau beroleh jalan masuk gitu ya, oleh karena iman kepada kasih karunia. Dalam kasih karunia ini kita berdiri. Maksudnya sekarang ini kita bisa dengan yakin, dengan teguh berdiri di hadapan tahta kasih karunia Allah. Sekali lagi bukan karena perbuatan kita. Jadi bukan hanya in the past, tetapi juga present. We can stand before God. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan,
Bukan hanya past, bukan hanya present, tapi juga future. Itu yang kita lihat. And we rejoice in hope of the glory of God. Kita bermegah dalam pengharapan. Pengharapan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Pengharapan yang akan menjadi bagian kita ketika Tuhan datang kembali. Sehingga sekali lagi keselamatan karena iman memberikan kepada kita jaminan yang kekal. Akan keselamatan kita yang dulu Allah sudah nyatakan dengan membenarkan kita. Yang sekarang kita alami, kita boleh berdiri di hadapan tata kasih karunia Allah. Dan yang nanti dalam anugerah Allah kita mengalami pengharapan yang kekal. Di dalam Kristus selama-lamanya. Indah sekali. Keselamatan karena anugerah. Sola Gracia. Sementara kalau kita melihat keselamatan karena perbuatan, maka bukan hanya sesuatu yang tidak pasti, tetapi juga tidak ada jaminan masa depan seperti apa yang kita alami. Karena itu, kekristenan adalah Injil kasih karunia. Semua agama berbicara apa yang harus saya lakukan. Itu bukan kabar baik, itu kabar buruk karena tidak ada satupun yang bisa melakukan yang benar-benar diperkenan Allah. Tetapi Injil bicara kabar baik. Kabar baik karena Yesus sudah melakukannya bagi saudara dan saya. Keselamatan kita, sola gratia. Ketika kita sudah melihat ayat 1 dan 2, bagaimana Injil memberikan kepada kita keyakinan yang pasti akan keselamatan kita. Maka yang menarik, Paulus melanjutkan dengan memberikan apa yang menjadi dampak dari orang yang hidup dalam pemahaman Injil yang benar. Itulah yang kita baca di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Menarik sekali teman-teman memperhatikan bahwa saya ingin mengajak kita melihat bahwa Injil ini akan mempengaruhi seluruh hidup kita, cara pandang kita. Ketika engkau dan saya diselamatkan dan kita tahu itu adalah anugerah Allah, maka sola gratia yang kita hayati akan membuat kita bisa memahami berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Saya seringkali menggunakan ilustrasi seperti ini. Bahwa Injil itu memberikan kepada kita kacamata, lensa yang baru untuk memandang hidup. Ketika kita melihat dengan kacamata sola gratia, maka kita akan melihat berbagai hal dalam hidup dengan tepat. Salah satunya yang Paulus sampaikan di ayat 3 sampai ayat yang kelima, Injil menolong kita melihat penderitaan, melihat kesulitan hidup dengan tepat. Teman-teman, itu tema kita. Menghayati sola gratia. Dan waktu kita menghayati itu, kita bisa punya pandangan yang tepat sesuai dengan Alkitab. Bagaimana memandang pandemi ini. Memandang situasi yang kita alami, penderitaan yang tidak mudah. Memang menarik sekali untuk melihat bagaimana pergumulan tentang corona ini bukan hanya menjadi masalah bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tapi sudah merembet menjadi masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan masalah politik. Dan karena ini dialami oleh seluruh orang di dunia ini, dalam arti seluruh negara juga mengalami pergumulan dengan virus corona ini sehingga disebut pandemi. Dan ini membuat kita bertanya, bagaimana kita sebagai orang percaya yang menghayati sola gratia karena anugerah memandang akan hal ini. Mari lihat bagaimana Paulus memberikan pemahaman ini di ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, kesengsaraan dan bermegah ini kaitannya seperti apa? Kalau teman-teman mempelajari lebih jauh di dalam ayat berbahasa Inggris dan terjemahan aslinya, sebenarnya yang digunakan kata bermegah itu sama dengan kata rejoice. Makanya terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan ayat ini
Dan lebih dari itu, kita pun gembira di dalam penderitaan. Bagaimana bisa mengalami penderitaan dan bergembira? Saya pikir itu yang Tuhan sedang nyatakan kepada kita, bahwa ada satu sikap hati yang tetap bisa bergembira, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi di sekitar kita. Mengapa? Itu kasih karunia. Kasih karunia sekali lagi adalah karena apa yang Tuhan lakukan dan apa yang kita alami, yang sudah kekal, yang dijamin oleh Allah sendiri, yang tidak bisa dirampas dari kita bahkan oleh pandemi sekalipun. Jadi ini sangat membedakan sekali lagi Injil dengan agama-agama yang lain. Ketika agama-agama berbicara apa yang harus saya lakukan, maka tidak ada kepastian. Karena apa yang dilakukan hari ini bisa jadi besok tidak dilakukan dan kebenaran tidak dilakukan selamanya. Maka manusia yang berusaha menyelamatkan dirinya pasti juga waktu menghadapi penderitaan akan sulit. Kenapa? Karena di dalam penderitaan mungkin yang dia pikirkan adalah, apalagi yang harus saya lakukan supaya Tuhan sayang sama saya? Apalagi yang saya harus lakukan? Ini Tuhan mau apa lagi nih? Saya mesti kasih persembahan apa nih? Itulah cara manusia beragama. Selalu bertanya apa yang Tuhan mau dan mau memberi kepada Tuhan. Karena merasa bahwa apa yang dia berikanlah yang membuat Tuhan sayang pada dia. Tapi Alkitab mengingatkan, Injil menyatakan, sola gratia. Bukan apa yang engkau dan saya lakukan yang membuat Allah senang dengan kita. Tetapi yang membuat Allah menerima kita adalah apa yang Yesus lakukan bagi kita. Karena itulah kita punya keyakinan. Keyakinan dan kita bisa bertekun di dalam keyakinan itu. Dan itu membawa sukacita, kegembiraan. Kita bukan bergembira karena penderitaannya. Teman-teman lihat istilahnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Jadi bukan kita bermegah karena kesengsaraan itu. Alkitab juga mengingatkan kita, ini bukan hal yang kita rindukan ya, siapa yang mau sengsara. Tetapi ketika karena dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini mengalami pergumulan, maka diingatkan kita bisa bersukacita, berrejoice dengan gembira dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ayat 5 mengatakan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Nah ini, kasih Allah dicurahkan, bukan kita yang berusaha. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Teman-teman, di dalam pergumulan hidup yang berat, orang-orang yang mengerti sola gratia tidak akan menyalahkan Allah. Tetapi justru melihat bagaimana Allah hadir di dalam penderitaan yang dialami. Agama selalu melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Allah. Dan karena itu selalu berpikir bagaimana saya bisa melakukan sesuatu supaya saya tidak dihukum. Itu agama dengan perbuatan yang menyelamatkan. Tetapi Injil, kita melihat penderitaan hidup sebagai bagian dari proses pembentukan karakter yang Tuhan berikan. Agar kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus yang pernah menderita juga bagi kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana engkau dan saya memandang penderitaan? Melihatnya sebagai bagian pembentukan, proses pembentukan karakter yang Tuhan sedang lakukan bagi hidupmu dan hidupku. Sehingga penderitaan tidak menghancurkan kita. Sola gratia, di dalamnya penderitaan membuat kita semakin tekun. Karena kita bisa fokus kepada apa hal yang paling penting. Apa hal yang bernilai kekal. Karena itu dalam penderitaan kita bisa menyusun kembali prioritas kita. Ternyata banyak hal dalam hidup yang sebenarnya kita tidak terlalu butuhkan. Apakah waktu-waktu pandemi ini membuat saudara juga makin serius menikmati waktu-waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan?
bahkan juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman, termasuk dalam situasi pandemi. Tidak mengeluh, aduh susah ini gimana, bagaimana seterusnya. Tapi benar-benar menikmati Tuhan sedang menolong kita, membangun karakter kita. Di sisi lain, ketekunan kemudian menimbulkan tahan uji, atau istilah lain adalah testedness. Ketekunan membuahkan karakter yang telah teruji melalui pengalaman penderitaan. Sehingga penderitaan bukan hanya menolong kita fokus kepada Allah, tetapi juga memberikan kepada kita keyakinan yang semakin besar kepada Allah, karena Dia sudah menolong kita melalui pengalaman-pengalaman sebelumnya. Penderitaan membuat kita sadar bahwa ada Allah yang tidak meninggalkan kita. Pengalaman, pernah mengalami kegagalan, maka ketika kita melaluinya dan kita berhasil, kita akan semakin tangguh, ya, semakin teruji karena sudah pernah ngalamin sebelumnya. Dan akhirnya ketekunan itu membawa tahan uji dan membawa kepada pengharapan. Penderitaan menolong kita menemukan keyakinan dan pengharapan yang sejati di dalam Tuhan saja. Bahwa ternyata tidak ada hal yang bisa kita harapkan. Bahkan semua usaha kita pun tidak sanggup membuat kita selamat. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ada satu kutipan dalam bahasa Inggris mengatakan, suffering drive us to the one place where we find real hope, real confidence, and certainty, which is in God only. Penderitaan mendorong kita untuk betul-betul masuk dan menemukan sukacita yang sejati, harapan yang sejati, ketenangan yang sejati, kepastian yang sejati, yaitu hanya di dalam Allah. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghayati sola gracia itu bukan hanya berdampak bagi keselamatan kekal kita, tetapi memberikan kita lensa baru memandang pergumulan-pergumulan hidup di sekitar kita, termasuk pergumulan pandemi ini. Apakah situasi ini makin menumbuhkan karakter kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan? Mahasiswa ketika harus studi dari jarak jauh begitu ya, belajar dari rumah, dari kos, bagaimana hidup kita? Bagaimana kerohanian kita? Apakah kita bisa bersuka cita? Kita bukan bersuka cita karena pandeminya, tetapi di dalam pandemi kita bisa bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan, terima kasih saya punya ketenangan yang sejati karena Engkau hadir dalam hidupku. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, pergumulan hidup yang terjadi, menolong kita makin mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Dan inilah sukacita. Inilah berita Injil yang sebenarnya bukan hanya saudara nikmati sendiri. Tetapi ketika engkau sudah menikmatinya, mengalaminya, maukah engkau membagikan itu? Sola gratia, keselamatan yang kekal karena anugerah Allah, yang di dalamnya kita bisa memandang hidup dengan tepat, harusnya bukan menjadi sesuatu yang kita simpan bagi diri kita sendiri. Bagikan itu. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang di dalam situasi ini mungkin sedang hidup tanpa pengharapan. Mungkin mereka sedang ketakutan, sedang khawatir. Maka kiranya kita yang mengerti Injil kasih karunia itu boleh membagikannya, memberitakan Kristus yang sudah mati bagi mereka dan bangkit memberikan pengharapan yang kekal. Dan karena itu kita boleh menghadapi hidup ini dengan kekuatan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pandemi ini tidak merontokkan kita, tidak menghancurkan kita, tapi dipakai Tuhan sebagaimana Roma pasal 5 mengatakan, dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Inilah yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan setiap kita anaknya. Sola gratia membuat kita bertahan melewati
situasi hidup yang sulit sekalipun. Kiranya Tuhan menolong teman-teman, para mahasiswa yang sedang berjuang saat ini, bukan hanya mengalami dan menikmatinya bagi dirimu, tetapi membagikannya bagi orang-orang di sekitarmu. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu, untuk ketekunan yang membuat kami bisa tahan uji dan menimbulkan pengharapan karena Engkau hadir. Karena Engkau yang sudah berkasih karunia bagi kami, menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami, sehingga saat ini kami boleh hidup bagi-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan, karena situasi seperti ini bukanlah membuat kami mundur, tapi biarlah kami makin maju di dalam karakter dan iman kami kepada Tuhan. Dan kami terus berdoa, pakai kami jadi saluran berkat bagi saudara-saudara di sekitar kami, membawa mereka juga datang dan mengenal Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah sharing firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Kak Alex, mewakili segenap pengurus BMKP. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Alex yang sudah mau berbagi sukacita melalui kebenaran firman Tuhan kepada kita semua rekan-rekan mahasiswa yang ada di Kota Palu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita sekali lagi mengangkat satu pujian, kita muliakan nama Tuhan, kita menyanyi menyenangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menghadiri ibadah kami saat ini. Semua dimakan kasih sayang Tuhan, boleh beribadah, boleh menikmati saat ini Tuhan. Untuk ibadah ini, firman Tuhan tetap menjadi sukacita dan bagian dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian lagi ibadah kita malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah beribadah dan Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom.